nih sama kita di Deep Talks. Pasti kalian nungguin kali nih sama segmen kami. Karena di sini tuh ada abang-abang dan kakak-kakak yang cantik. Gak kalah cantik nih sama segmen-segmen sebelumnya weh. Nah sebelum itu, perkenalkan dulu aku Saskia sebagai pembawa acara dari awal podcast hingga akhir podcast. Nah, di sini kan udah ada abang dan kakak-kakak yang cantik nih. Pasti kalian pengen tahu kan namanya siapa? Karena kan sebelum kalian minta WA, minta IG harus tahu dulu dong siapa namanya. Nih yang pertama ada kakak siapa ini weh? Mau IG first atau second nih kak? Aduh, nampak kali eksisnya nih ya kak. Aduh, siapa no kakak? Perkenalkan nama saya Tio Fani. Perkenalkan nama saya Saiza Magayujindan. Halo The Viewers, perkenalkan nama saya Agus Regar. Oke, mari kita tepuk tangan dulu sebelum kita masuk. Nah, di sini kan kita udah perkenalan diri nih. Pasti kalian juga pengen tahu umur dari kakak-kakak dan abang-abang ini. Karena kan sebelum PDKT kan harus tahu dulu kan. Nah, kakak-kakak ini gen milenial kah, gen Z kah, atau jangan-jangan gen alpha ya? Jelas Gen Z Iya dong. dong, Gen- spontan. Gila sih, aduh. Biar gak tegang kali ya, Kak? Iya, Betul banget. Jadi di sini kakak ini Gen Z ya, padahal mukanya kayak Gen Alpha, kan baby face gini loh mukanya. Ih malu. Oke. Melting. Jadi nih kan pas sekali sama topik kita hari ini. Kalian setuju gak sih? Karena kan banyak juga yang bilang kalau Gen Z itu adalah salah satu generasi strawberry yang katanya kuat di luar tapi lembek di dalam. Kalian kakak-kakak setuju gak sih sama stigma kayak gitu? Kalau aku kalau aku tuh nggak setuju. Karena Gen Z itu lebih kuat ke mental sih, nggak betul menye-menye. Betul juga sih. Kalau aku sih setuju ya. Karena kuat di dalam, lembut di dalam. Oh sering nangis dia nih malam-malam nih ya? Overthinking dong. Overthinking gitu. Gitu. Kalau aku sih 50-50 ya. Karena aku setuju karena kita itu Gen Z itu pasti kuat. Karena ada juga yang merasakan VOC ya keluarganya. Oh Didika VOC ya? Oh. Dan ada juga beberapa orang yang mungkin mental health-nya kurang jadi lemah di dalam gitu. Oke, jadi 50-50 lah ya 50-50 Bang gitu. Ogi ya. Nah podcast kali ini gak jauh-jauh dari ngebahas tentang Gen Z yang berkecimpungan di bidang pariwisata. Nah menurut abang dan kakak sekalian ini, bisa gak sih kita sebagai Gen Z itu yang menjadi peduli lingkungan kalau misalnya kita jadi wisatawan gitu kak? Bisa dong. Oh bisa? Gimana sih? Pasti bisa itu. Oke, menurut saya tuh kalau Gen Z itu pasti lebih aware terhadap lingkungan ya. Yes. Soalnya Iya. kita aja nih sebagai mahasiswa nih udah aware terhadap lingkungan sekitar seperti sampah. Iya sih, benar-benar. Lalu mengurangi emisi, Iya sih, iya benar. kan. Lalu apa nih? Bisa sih, karena kayak lebih peduli gitu. Iya sih benar kan juga kan buat kedepannya untuk gen-gen lain kan kita harus ngejaga juga. Nah kakak-kakak ini kan Gen Z, pasti kan Gen Z rata-rata tuh FOMO atau ikut-ikutan. Misalnya wisatawan nih rame ke sana, ikutlah aku ke sana ya kan FOMO. Kakak-kakak ini dan abang-abangnya termasuk yang ikut-ikutan atau yang memang peduli sama lingkungan ini? Ya pasti ya dong karena gas selamanya sih FOMO ya. Tapi kita juga sebagai Gen Z kan orangnya suka-suka ngonten gitu kan. Iya sih, eksis Jadi gitu. kalau ada tempat-tempat hits itu pasti kita merasa pengen dong ikut ke sana masa cuma teman kita doang gitu Iya kan. sih betul. Harus ikut-ikutan lah. Iya. Kalau enggak eksis guys. Nanti ketinggalan zaman pula. Iya, kita. betul. Iya betul. Nanti kudet pula tuh. Iya, Tahu enggak? kurang update kan kak? Iyalah. Pastilah. Bukan kurvit ya, Apa tuh? kurang vitamin. Jangan lah bang, nanti kurus sekali lah kalau kurang vitamin itu kan. Terus kalau misalnya contohnya apa sih kalau misalkan tuh peduli terhadap lingkungan waktu berwisata gitu loh weh. Aku kalau aku peduli ke lingkungan wisata itu, misalnya kayak aku nih orangnya FOMO banget kan. Iya sih, jelas kelihatan ya dong. kan. Aku FOMO second banget. ada. Jadi kayak aku nih FOMO kayak aku pengen deh ke situ gitu. Jadi kayak pasti ada di suatu tempat kayak tempat foto-foto. Kena peduli lingkungan tuh jangan kita rusaki barang-barang di situ. Misalnya kayak tanaman, jangan dipijat sembarangan kayak Jangan gitu. petik-petik bunga enggak sih Kak? Iya betul, gratil tangannya nggak sih? Kak? Iya, iya. Gratil
gatil kok kata bahasa Medannya ya kan. Gatal. Gak tahu. Oh, ini lucu kali. Weh. Terus itu kalau misalnya kan kalian udah peduli tuh terhadap lingkungan, pasti juga ada tantangannya nggak sih, Weh? Iya Nah, banyak. tantangannya tuh biasanya tuh dari diri kita atau dari orang lain sih gitu. Dua-duanya sih Kak. Iya, dua-duanya. Dua-duanya gitu ya kan. 50-50 lah kalau Iya, kalau Iya. kata. Itu lagi. Soalnya kalau dari diri kita ya tergantung diri kita juga. Kalau kita misalnya mau berubah, mau menjadi sesuatu yang baik kan dari kita dulu ya Iya, kan. betul sih. Kesadaran diri sendiri dulu lah ya kan Kak, betul sih. Terus bisa nggak sih kita sebagai Gen Z tuh ada tantangan tuh terhadap orang lain. Kita itu harus ngerubah tantangan itu jadi yang lebih positif ke depannya. Apakah bisakah kita sebagai Gen Z? Kan kita sebagai generasi yang berpengaruh gitu ya kan. Iya. Weh, menurut kalian bisa nggak sih? Bisa, jelas pasti bisa itu. Karena sekarang kita udah ada komunitas kan? Community. Komunitas. sorry. Komunitas apa tuh? Bumantara. Iya, Bumantara di Oh, Medan. yang ada di Medan Kayak loh, Kak. Pandawara. Pandawara Iya. di Iya Bandung. sih. Pandawara booming kali nggak sih? Iya. Di Medan ada ya? Ada dong, Apa Kak. namanya? Bumantara. Bumantara. Iya aku baru tahu loh, Weh. Makasih ya infonya. Iya, Iya. sama-sama. Pasti Dep Talk ini, Dep viewers nih pasti tahu kali nih tentang Pandawara ya kan. Karena kan nggak mungkin kan kita nggak FOMO juga, apalagi Iyalah. sering nge-scroll TikTok. Iya, jelas itu. Bener-bener. Walaupun baru tahu. Baru tahu apa namanya? Bumintara ya? Bumantara. Bumantara. Oh, oke. Terus itu ya kan, menurut kalian tuh destinasi dengan lingkungan buruk gitu kan, di misalnya di ulasan gitu kan, kalian tuh pengen nggak sih buat berkunjung ke wisata tersebut walaupun ulasannya tuh udah jelek gitu, kayak lingkungannya jelek kali loh, nggak jaga kebersihan, mau nggak kalian itu ikut atau berpartisipasi dalam menjaga lingkungan atau kepedulian itu gitu, Weh? So pasti mau ya lah ya. Karena Pasti Gen Z. harus itu harus. Genji kali Biar ya, kayak Weh. memperbaiki lingkungan itu yang lebih bersih gitu. Oh, Kita kan FOMO, Kak. FOMO-nya tapi FOMO yang Baik. baik. Iyalah. Jangan pula FOMO yang kayak nggak baik Yang gitu ya ke kan. situ lah ya. Terus itu ya kan Kak. Ini lanjut aja pertanyaan nggak apa-apa lah ya kan. lanjut Masih aja. semangat Lanjut Kakak aja. ini kan. Masih. Semangat. Semangat. Terus itu ya. Kalau kalian kan berwisata pasti juga butuh transportasi kan. Oh, Iya, iya. betul. Nggak mungkin kalian numpang gitu ya Iya. kan. Nah biasanya itu kalian kalau naik transportasi itu biasanya naik apa gitu Kak? Oh, kalau aku sendiri naik transportasi ya, biasanya naik mobil, kereta api, bus, pick up. Oh enak kali tuh kalau Enak pick up banget, kan Kak. angin-angin. Anginnya langsung dari alam tuh, Kak. Sepoi-sepoi kali ya Iya. Kak. Iya, yang spoi. Betul. Kalah AC-AC di mobil-mobil itu kan, Kak. Betul, berabu-berabu pun Kak. Iya, nempel debu debu itu kan. Abu-abu makeup jadi. Iya banyak jigong. Terus itu ya kan, udah dari akomodasi yang kakak sebutin itu, menurut kakak yang paling berpengaruh untuk lingkungan biar kita tuh di transportasi itu nggak ngerusak lingkungan, apalagi kan kok dibilang Medan ini kan panas ya kan. Kita tuh supaya bisa menjaga lingkungan biar nggak sepanas itu lagi gitu. Transportasi apa sih yang paling cocok gitu kak? Kereta Kalau api. transportasi iya betul tuh kereta api. Iya. Soalnya kereta api itu punya emisinya itu lebih dikit loh daripada mobil. Oh Iya, Ah, betul. dia tuh separuh dari mobil. Kalau mobilnya tuh 1,2, sedangkan kalau kereta api yang banyak kali penumpangnya itu, Iya. nah itu cuma 0,23. 0,23. Kalau mobil 5. 5. 0,5. Iya. Satu. Ayo betul lah ini yang Iya mana? loh. Satu. Oh iya, mobil satu, Oh, mobil satu. kereta 0,23 gitu. Oh, Tapi. gitu. Kereta Jadi, api. Bukan kereta jadi belum. orang kakak ini kalau ke kampus aja lah, naik apa ini? Kereta sih Kak. Kereta, ya. Ini kan Jelas Kereta. kereta api lawak nih. Oh, dari iya. Binjai nih. Oh, Iya, apa Robin Binjai? ya. Robin ya, Abang kan Robin. Binjai ya. Terus ini ya kan, kita kan Gen Z juga FOMO, yang kayak kita awal bilang lah ya kan, FOMO Iya. ikut-ikutan ya kan. Terus menurut kalian lah ya kan, kayak gimana sih cara biar eksis tapi tetap ngejaga lingkungan supaya nggak rusak gitu kak? Tetap eksis lah. Kalau aku sih kayak kita posting foto video gitu kan di Instagram gitu, tapi dengan himbauan kayak menjaga lingkungan. Misalnya kita nih ke Brastagi nih, kan lagi tren nih kayak moon harvest ya, Iya, apa iya. itu itu. Petik strawberry Yang nggak sih, petik Kak? strawberry itu kak? Iya sama coklat itu. Oh, Oh, oke, iya, oke, iya, oke. iya. Nah, kita ke situ kan, kita posting Insta story gitu. Tapi dengan kayak ada tuh sampah, kita bilang kayak buang sampah ini di tempatnya gitu. Iya, gitu. Atau mungkin kita
kita kan ada sosmed gitu kan. Kita kasih ulasan sama pengelolanya biar pengelolanya juga tersadar bahwa lingkungan di sekitar yang dikelolanya itu harus bisa diperbaiki gitu. Lalu pasti wisatawannya sih biar Iya. biar lingkungan wisatanya tuh lebih nyaman ya dan enak asri guys. Jadi kalau misalnya kita mau ngejaga lingkungan, bukan hanya dari diri kita aja yang harus berpartisipasi, tapi dari pengelolaannya juga, terus dari wisatawannya juga ya kan teman-teman. Iya, betul Iya, kan? betul. Karena kan kalau kita aja yang kayak berpartisipasi tapi orang lain enggak ya sia-sia aja. nggak maksimal. Betul, nggak maksimal hasilnya. Terus itu ya, kalau misalnya media sosial tuh menurut kalian tuh lebih untuk meningkatkan kesadaran lingkungan atau justru merusak gitu untuk konten-konten gitu misalnya. Kayak gimana menurut kakak? Kalau menurutku ya, Iya. ini ada sisi positif dan negatifnya. Ya, pasti. Kalau positifnya pasti desa wisata tuh lebih banyak yang datangin, lebih tahu gitu kan. Kalau negatifnya kan tempat wisata tuh kan lebih banyak kan jadi datang orang. Overtourism. Overtourism. Jadi pasti lebih banyak sampah atau dia bisa merusak lingkungan-lingkungan di sekitar situ. Bener sih, apalagi kalau pengelolaannya nggak baik kan Kak. Iya. Jadi tergantung kebijakan pengelolanya aja gitu. Kayak tong sampah cuma 2, padahal luas wisatanya kayak ih, banyak kali tong sampah di situ. Ujung-ujungnya orang jadi males buang sampah gitu. Betul sih Kak, jadi sembarangan ya kan. Sembarangan. Betul. Terus itu kayak kalau misalnya kan kalian berkonten gitu ya kan, bikin di akun second kan kakak ada akun second kakak tuh ya kan. Inilah ada akun second Akun nih. second, akun first itu kayak lebih mentingin cuman estetika video tersebut atau emang betul-betul emang peduli gitu atau Cuman posting ulang aja. kosong PP-nya gitu ya. Kalau kakak sekalian tuh gimana gitu? Kalau ke aku itu pasti Gen Z kan ke estetika ya, pasti ke konten-konten. Tapi itulah tetap peduli ke lingkungan juga. Jangan nasi foto-foto Iya, nggak peduli lingkungan. iya, gitu ya benar. kan. Kalau ada sampah ditendang aja, Iya, jangan kayak jangan gitu. jangan lah ya kayak kan, gitu, Kak. Kak. Iya harus dibuang pada tempatnya. Tempatnya. Betul juga. Kalau menurut kakak lah, kalau misalnya ada orang wisatawan merokok gitu kak, ih kakak setuju nggak sih? Apalagi kayak di situ rame wisatawan, yang nggak cocok nggak sih? Gak cocok Nggak cocok. banget. Enggak cocok jelas. Iya kan, kadang juga harus adanya area smoking kan. Iya, Ibaratnya smoking. ada anak kecil, ada bayi mungkin kan. Ada ibu hamil pun kadang-kadang kan. Iya betul sih, betul banget. Terus itu kakak, menurut kakak di Sumatera Utara ini wisata apa sih yang sebenarnya udah apa namanya kayak peduli tuh terhadap lingkungannya? Kakak udah pernah kemana gitu? di Kemarin Sumatera? kita ada field trip ya ke iya. Bukit Lawang Bukit ya Lawang. guys. Oh, field trip ke Bukit Lawang. Iya, di sana tuh kan Kak sungainya tuh bersih kali. Kami Jernih sampai ada banget. nampak ikan-ikannya gitu Iya, kan. serius kak? Iya. Ih, sumpah pengen kali lah ke sana. itu. Ayolah. Nanti kita ya, kita atur Setelah nanti. ini. Atur nanti ya. Siap ini kita pergi langsung ya. Terus kak. Jebur. Terus di sana tuh ada yang namanya Eco Bricks. Oh, Eco Brick Iya. tuh kira-kira gimana? Karena kan the viewers pengen tahu pastinya. Eco Brick itu dia botol plastik yang diisi sampah sampai beratnya tuh 500 gram Kak. Jadi dia tuh harus padat dan harus disogok-sogok. Oh, harus disogok biar padat gitu Iya, ya. disogok-sogok. Oh, biar kayak padat terus bisa memenuhi beratnya gitu Iya, ya. benar. Itu terus itu kalau nggak salah aku lihat-lihat lah kan. Eco Brick itu bisa ngebangun bangunan atau gimana sih kak? Iya Jelas, bisa. jelas bisa itu. Soalnya tujuannya buat Eco Brick itu untuk jadi pengganti bata ya? Iya, batu. batu bata. Batu-bata. Emang di Bukit Lawang sendiri udah memang ada edukasi itu gitu kak? Udah Udah ada dong. Memang udah ada bangunannya gitu asli? Udah ada. Udah ada, ih keren kali lah ya weh. Jadi kayak ibaratnya apa ngejaga lingkungan juga bermanfaat buat Lingkungan juga. betul sih. Buat pembangunan juga. Betul sih pembangunan juga. Terus itu kan apa sih perbedaan? Mungkin kan kalian pernah berwisata ke tempat yang lain kayak ke Bukit Lawang kan kalian udah pernah. Itu kan kalian bilang kalau misalnya tuh peduli terhadap lingkungannya juga kan. Mungkin ada juga tempat wisata yang nggak peduli terhadap lingkungan. Apa sih perbedaan antara dua itu gitu loh? Pasti ada nggak sih perubahannya itu? Pasti ada jelas perbedaannya. Kayak kami kemarin itu pas di Bukit Lawang itu bersih. Habis itu rumput-rumput tuh kayak jarang nampak gitu lah di samping-sampingnya itu. Iya. Sedangkan kalau di desa wisata yang lain, Jangan sebut merek ya guys. ya Oh, itu tip gitu. itu kayak rumputnya panjang-panjang, habis itu sampah banyak. Jadi banyak perbedaannya gitu loh. Rumput panjang nusuk-nusuk lah di kaki tuh ya Iya, kan? pastilah. Gatel lah Kak. Apalagi nggak pakai sepatu ya kan.
Ada pacet lagi. Iya. Lagi hujan-hujan itu kan Kak. Becek. Nggak mau kali lah ya kan Kak. Terus itu mungkin kalian di Bukit Lawang tuh ngapain aja sih Kak? Aku kayak menarik kali kayaknya ke Bukit Lawang itu. Banyak kali lah Kak. Apa itu Bang? Ceritakan lah Bang. Iya. Kayak tadi lah eco break kan. Terus trekking juga. Oh, iya. Walaupun capek tapi kita merasakan udara segar gitu situ. Transportasi yang dipakai apa gitu Kak? Mungkin pengen tahu di viewers ini. Oh kemarin Oh, kami kemarin. dari Medan ke Bukit Lawang itu kami naik bus. Naik bus ya. Terus dari kan udah di Bukit Lawang tuh kan. Terus kalian ke tempat wisatanya itu kan untuk ngejaga lingkungannya gitu kan. Jelas Naik jalan apa? kaki Jalan dong. Oh, sehat kali lah ini Ada Kakak. juga yang naik Jalan. sepeda. Oh, ada naik sepeda. Iya. Bisa naik sepeda berarti Bisa. Kak? Bisa. Oke. Jadi kayak gitu lah ya kan Kak, enak ya kan di Bukit Lawang. Iya. Terus berarti Gen Z juga bisa menjadi agen perubahan untuk wisatawan di masa depan. Menurut kalian juga ya kan? Masa depan pariwisata ini berkelanjutan ada di tangan Gen Z apa enggak sih weh? Jelas ada di tangan Ada Kenzi Gen Z lah. dong. Karena kami, untuk kami, dari kami, sambalnya Iya. dari kami. Iya sih. Berdaulat. Kalau bukan dari kami sama dari siapa lagi Kak? Tapi bukan berarti gen-gen lain nggak berpartisipasi ya weh. Iya, kami mengajak lah nih. Yang ngajak buat gen milenial, gen beta, mungkin gen alpha juga ya kan, biar ikutan berpartisipasi dalam menjaga lingkungan biar bersih juga ya kan Kak. Iya, Betul sih. Terus itu jadi kayaknya obrolan kita sampai sini aja nggak sih Kak? Atau gimana Kakak? Udah capek atau belum nih? Kami sih ikut-ikut aja. Ikut-ikut aja. Mana spontan uhunya ini? Spontan. Aduh, biar nggak tegang kali nih Kak. Aduh. Iya. Jadi kayaknya obrolan kita sampai sini aja nggak sih Kak? Soalnya juga oke. Sebenarnya juga aku juga mau bilang kalau Gen Z dan gen milenial atau gen apapun itu yang paling penting itu bukanlah bergenerasinya. Mau gimana pun gen kita harus tetap berpartisipasi dalam lingkungan. Karena juga kita bakalan sia-sia kalau misal cuman gen Z doang yang peduli terhadap lingkungan, tapi gen-gen lain nggak peduli terhadap lingkungan tersebut. Sebelum itu aku ada pantun nih Kak. Weh, jangan Cakep lupa- nggak nih? Cakep nggak nih? Harus cakep lah Kak. Oke. Kalau nggak cakep kita jangan bilang cakepnya ya weh. Ih, nggak dijawab, lemes sekali orang nih weh. Puasa orang nih. Puasa, semangat lah ya kan weh. Mau minum dulu kalian? Oke, aku bakalan bikin pantun nih. Jangan lupa bilangin cakepnya ya. Iya. Pergi ke pantai naik sepeda. Singgah sebentar beli kelapa. Liburan seru memang menggoda. Cakep. Oh, cakep. Oh, Tapi jangan lupa jaga alam kita semua ya. Oke. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya deh viewers. Dan jangan lupa jalan-jalan boleh, tapi jaga lingkungan juga ya. Dadah. 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 Spontan.